Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Anda pengen menjadi orang yang beruntung, hoki, atau kalau bahasa Jawanya bejo. Anda pengen banget, yang namanya bejo komen ya. Pasti semua orang pengen beruntung. Tapi pertanyaan saya, is there any science to getting luck? Apakah ada satu sainsnya untuk menjadi orang beruntung? Saya akan ulas setelah yang satu ini. Welcome to Success Before 30 Business and Financial Mentoring. Nah, sahabat entrepreneur, sebetulnya apakah ada sainsnya ataukah ada penelitiannya ketika seseorang itu menjadi beruntung? Kalau kita sadur, saya rasa saya nggak akan membahas ke ranah agama, karena agama kembali ke keyakinan masing-masing. Tapi saya sudah pernah bahas di buku Badai Pasti Berlalu, salah satunya itu adalah poin ke-7. Bab ke-7 yaitu keuletan. Kita temukan bahwa orang-orang yang beruntung itu pasti mereka-mereka itu adalah orang yang ulet. Ya, loh, Pak, ada Pak, teman saya suka menang lotre, Pak, menang undian, Pak. Undian berhadiah ini, kok dia tuh orangnya hoki bener. Tiap kali selalu dia tuh beruntung banget, Pak, pegang apa? Pertanyaan saya, berapa lama? Ya, keberuntungan itu ada, tidak mungkin terjadi berkali-kali. Keberuntungan kalau terjadi, jadi itu luck atau faktor keberuntungan, boleh jadi dia memang orang yang beruntung 2 kali, 3 kali. Tapi tidak terjadi keberuntungan itu sampai puluhan kali, sampai ratusan kali. Itu sangat kecil sekali. Ada juga yang bilang, Pak, saya beruntungnya itu kalau saya hari ini membeli tanah, karena saya cocok kalau membeli properti. Propertinya naik, setiap kali properti yang saya beli harganya naik. Pertanyaan saya adalah, properti manapun kalau dibeli juga pasti akan naik suatu hari. Jadi kita nggak bisa mengatakan bahwa keberuntungan saya itu cuma di properti. Ya, Pak, keberuntungan saya itu di saham, Pak. Kalau saya, jadi gini, semua itu ada keuletannya, semua itu ada research-nya, semua itu ada sainsnya. Seseorang akan menjadi pakar kalau dia, saya percaya satu hukum, yaitu hukum 10.000 jam. Apa maksudnya hukum 10.000 jam? Seseorang ketika dia itu terjun di satu bidang, dan bidang itu benar-benar dia tekuni, research berkali-kali, jatuh, bangun di situ, trial and error di situ. Lama kemudian dia akan menjadi pakar di bidang itu. Ya, kita ambil satu contoh, Michael Jordan, dia menjadi legenda basket. Apakah dia beruntung? Saya rasa juga tidak, tapi dia jatuh bangun. Kita lihat proses perjuangannya. Kalau kisah-kisah orang sukses, saya juga sudah pernah bahas di Success Before 30. Budi and Michael Hartono contohnya, apakah dia beruntung? Juga tidak gitu loh, tapi dia research. Itu usaha bisnis rokoknya sudah dari ayahnya. Ya, ayahnya turun ke dia dan dia research, dia develop lagi. Apakah dia beruntung? Yes, kalau dia beruntung kan, tapi sebelum keberuntungan itu terjadi, dia pasti benar-benar ada hukum 10.000 jam di sana. Jadi saya temukan satu science, satu ilmu pasti ketika seseorang bertahan di sebuah bidang lebih dari 10.000 jam dan dia ulet di sana, itu sudah pasti. Nah, jadi definisi seseorang mendapatkan skill itu apa? Skill itu adalah keuletan dikalikan. Ya. Keuletan sama dengan konsistensi ya. Keuletan dengan peluang. Nah, ketika dia menemukan peluang dan dapat keuletan di sana, nah, di situ dia mendapatkan satu yang namanya momentum. Nah, jadi momentum itu sama dengan keuletan dikali dengan peluang. Jadi ketika Anda menemukan sebuah momentum dan Anda terjun di bidang tersebut, itu akan tunggu yang namanya peluang, maka itu akan tumbuh sebuah momentum yang luar biasa. Dan disitulah yang selalu orang ngomong beruntung. Ada juga definisi beruntung itu orang berkata kesempatan bertemu dengan peluang. Nah, menurut saya sama kan. Jadi kesempatan itu tiba. Contoh, ada mobil dijual murah. Harga mobil itu pasaran 150 juta. Anda dapat tawaran mobil itu bagus banget, harganya cuma 140 juta. Jadi Anda bisa untung 10 juta. Anda beli harga 140 itu, kesempatan ada. Dan ketika kesempatan itu ada, peluang itu ada, kemudian Anda siap, dikalikan dengan persiapan, Anda uangnya ready, maka disebut keberuntungan. Nah, seringkali peluang ada tapi Anda tidak siap. Nah, itu juga ada definisi keberuntungan seperti itu. Tetapi bagi saya kembali lagi, meskipun Anda punya kesempatan, tapi Anda tidak punya persiapan juga nggak bisa. Anda selalu siap, uangnya ada, tapi kesempatan itu tidak pernah ada. Nah, kenapa kesempatan tidak pernah ada? Kembali lagi saya bilang, karena Anda tidak
pakar di bidang tersebut. Ketika Anda tidak pakar di bidang itu, kenapa Anda tidak pakar? Karena Anda tidak ulet di bidang itu. Jadi sekali lagi saya selalu tegaskan bahwa cara untuk menjadi orang yang beruntung, saya sudah pernah bahas di sini, poin ke-7, itu adalah keuletan. Nah, keuletan itu adalah berlaku hukum apa? Berlaku hukum tabur dan tuai. Berlaku hukum sebab dan akibat. Orang boleh berkata tabur tuai sebab akibat atau hukum karma. Nah, bagi saya juga pernah pelajari buku The Science of Getting Rich, buku sebelum The Secret itu muncul, buku sebelum pakar The Law of Attraction itu muncul. The Science of Getting Rich juga mengajarkan tentang kita harus konsentrasi dan fokus di satu bidang. Tidak ada kesuksesan tanpa hukum fokus. Makanya saya selalu bilang di sini tentang hukum fokus. Hukum fokus itu adalah bab kedua. Saya bahas di buku Badai Pasti Berlalu. Bab kedua di sini. Hukum fokus itu halaman 33. Kalau Anda tidak pernah beruntung, kalau Anda tidak fokus. Ya, Anda pecah fokus, sebentar mikir yang lain, sebentar bidang yang lain, sebentar, Anda tidak pernah akan beruntung. Orang yang beruntung adalah orang yang fokus di satu bidang terus-menerus dan ulet di bidang tersebut. Maka Anda terus menabur, akhirnya Anda menciptakan sebab, dan akhirnya akibatnya berbuah. Kenapa ada petani durian sukses, ada petani durian gagal? Kenapa ada dokter gigi yang ramai, tapi ada dokter gigi yang sepi? Jawabannya bukan karena dia beruntung, tapi karena dia fokus, dia ulet di sana, dia pakar di bidang itu, dia tekuni 10.000 jam. Jadi ketika setiap kesempatan yang datang, dia selalu siap, maka Anda akan menjadi orang yang beruntung. Oke, silakan terapkan The Science of Luck ini. Jadi betul-betul Anda mendapatkan keberuntungan. Ya, saya percaya kita bisa menciptakan keberuntungan itu, tapi kita jangan menunggu keberuntungan itu tiba. Karena kalau Anda cuma menunggu keberuntungan itu tiba, sama saja Anda cuma menunggu durian runtuh. Dan tidak ada yang namanya durian runtuh. Ya, saya percaya, kalaupun Anda dapat durian runtuh, itu cuma sekali. Anda jangan nunggu berkali-kali. Tapi Anda ciptakan keberuntungan itu, niscaya Anda akan menjadi orang yang hebat dan luar biasa. Sukses untuk Anda, demikian video saya kali ini. Semoga menginspirasi Anda, jangan lupa like-nya, dan salam hebat luar biasa.